Akibat melanggar protokol kesehatan pada pemberlakuan PPKM, sebuah kafe di Jakarta Selatan ditutup sementara. Hal ini menyusul beredarnya video viral kerumunan pengunjung yang abaikan protokol kesehatan. Inilah video yang menggambarkan pengunjung kafe di kawasan Jakarta Selatan yang berjoget dan berkerumun mengabaikan protokol kesehatan. Video yang diduga diambil salah seorang pengunjung ini lantas viral di media sosial. Buntut viralnya video pelanggaran protokol kesehatan, petugas gabungan yaitu berupa polisi, Satpol PP dan Satgas COVID-19 menggelar razia. Tak hanya melanggar prokes, kafe juga melanggar aturan penjualan minuman beralkohol. Akibatnya, kafe ditutup sementara. Agar mengikuti protokol kesehatan dan mematuhi pergub, mengikuti jam operasional. Bang, berarti di sana jual minuman keras juga ya, Bang ya? Iya, jual minuman keras. Itu juga salah satu pelanggaran juga nggak sih? Masuk pelanggaran juga. Pelanggaran juga. Maraknya pelanggaran protokol kesehatan di tengah pemberlakuan PPKM ini sangat memprihatinkan, mengingat Indonesia belum benar-benar bebas dari pandemi COVID-19 meski tren kasus penularan mengalami penurunan. Artinya, warga masih harus waspada dan tetap menaati protokol kesehatan demi menghindari penularan COVID-19. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, Ainis melaporkan. Sebuah kafe juga disegel petugas karena nekat beroperasi melebihi aturan PPKM level 3 di ibu kota. Selain itu, petugas juga temukan satu pengunjung positif narkoba. Petugas gabungan menggelar razia di sebuah kafe di kawasan Jakarta Selatan karena nekat beroperasi melebihi batas waktu sesuai aturan PPKM level 3 di ibu kota. Petugas juga melakukan tes urin dan swab secara acak pada pengunjung. Hasilnya, ditemukan seorang pengunjung yang positif konsumsi narkoba. Karena banyaknya pelanggaran, petugas lantas menyegel kafe. Sementara pengunjung yang positif narkoba diamankan untuk diperiksa mendalam. Kami lakukan hal yang sama, melaksanakan kegiatan pengecekan urin dan swab juga. Kemudian ditemukan satu orang dengan hasil positif. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan memasang polis lain. Bang, ini positif apa nih, Bang? Untuk positifnya baru teridentifikasi metamfetamin ya. Nanti kami akan melaksanakan pengecekan kembali di. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dengan evaluasi setiap pekan. Pemerintah mengklaim penerapan PPKM berhasil menurunkan kasus COVID-19 secara nasional. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM dengan evaluasi setiap pekan. Sepekan ke depan atau hingga tanggal 20 September, PPKM level 3 dan 2 Jawa Bali akan diberlakukan dengan beberapa penyesuaian. Di antaranya pembukaan kembali bioskop dan beberapa lokasi wisata. Meski demikian, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak terlena dan melonggarkan kewaspadaan dan kepatuhan menjalani protokol kesehatan. Pertama, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota level 3 dan level 2. Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Saya ulangi, dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Hanya kategori hijau lah yang dapat masuk area bioskop. Saya ulangi, hanya. Pemirsa, relaksasi PPKM, wahana wisata dunia fantasi di kawasan wisata Ancol kembali dibuka. Hanya saja wahana yang dibuka hanya kawasan permainan outdoor. Wahana wisata dunia fantasi kembali dibuka di masa perpanjangan PPKM level 3 di ibu kota. Sebagai syarat masuk, pengunjung wajib melengkapi diri dengan aplikasi Peduli Lindungi. Hanya saja, belum semua wahana wisata di Dufan beroperasi. Pengelola hanya membuka wahana wisata luar ruangan atau outdoor saja.
Dan kita bergabung dengan rekan kami Danes Suara langsung dari dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol. Danes, bagaimana persiapan Dufan kembali dibuka sebagai tempat atau tujuan wisata di masa PPKM ini? Baik Fandi, memang benar sekali tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol ini memang sudah dibuka per hari ini tanggal 14 September 2021. Dan sedikit ada yang berbeda dari pembukaan atau uji coba Taman Impian Jaya Ancol ini, di mana bagi pengunjung wajib menunjukkan atau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme untuk berlibur di wilayah kawasan Ancol ini, kita sudah bersama Dirut Utama dari PT Pembangunan Jaya Ancol, Bapak Syahril. Selamat siang Bapak Syahril. Bapak Syahril mungkin bisa jelaskan bagaimana mekanisme bagi warga yang ingin berlibur di masa PPKM ke Ancol ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bapak, Ibu, semua teman-teman, bahwa hari ini sudah dibuka Ancol, dimulai hari ini. Setelah 3 minggu yang lalu, kita melakukan uji coba untuk pembukaan secara olahraga. Nah, hari ini kita diperbolehkan untuk buka setelah kita melakukan install Peduli Lindungi. Nah, kemarin sudah kita coba, dan kebetulan hari kemarin juga Pak Gubernur melakukan sidak ke Ancol, mencoba instalasi dari Peduli Lindungi dan bisa berjalan dengan lancar. Sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pembukaan. Nah, bagi pengunjung yang ingin rekreasi ke Ancol, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, pemesanan lewat online. Jadi pemesanan online itu untuk menghitung berapa kapasitas yang akan dipakai untuk hari berikutnya. Jadi kita akan mengerti misalnya beli hari ini untuk besok, kedatangan besok, atau untuk lusa untuk kapan. Sehingga kita bisa mengerti dari pengelola dari Ancol berapa kapasitas untuk Dufan, SeaWorld, pantai dan sebagainya. Nah, yang kedua juga segera install Peduli Lindungi. Karena Peduli Lindungi kalau masuk ke Ancol nanti akan tap dengan Peduli Lindungi. Jadi bagi pengunjung yang sudah terbiasa ke mall dalam beberapa waktu terakhir ini, tentunya dengan install dari Peduli Lindungi akan lebih cepat untuk membantu kita dalam pelayanan untuk di Ancol masuk pintu gerbang. Setelah nanti dari Peduli Lindungi itu install di tapping di gerbang, itu tidak perlu lagi nanti di Dufan, di SeaWorld dan tempat-tempat yang lain. Nah, jadi dua hal yang kita bisa melihat okupansi dan kapasitas yang dipakai di hari itu. Satu, dari online, sehingga kita bisa melihat berapa jumlah orangnya. Yang kedua juga secara real time, selain punya sistem yang kita sendiri, juga dari Peduli Lindungi. Karena Peduli Lindungi kan bisa siapapun bisa melihat apakah jam ini berapa orang yang masuk, berapa orang yang keluar, check-in dan check-out-nya ketahuan, dan stay-nya berapa. Sehingga kita bisa lebih transparan kapasitas yang kita lakukan seperti itu. Nah, ini yang kita ingin pengunjung supaya bisa melakukan hal seperti itu. Nah, yang kedua bahwa tentunya pembukaan ini kita harapkan kolaborasi sama-sama, bukan hanya pengelola, tapi juga pengunjung untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik. Jadi bukan hanya kita, tapi juga pengunjung sama-sama. Jadi kalau nanti juga ada teguran dari kita untuk mengarahkan lebih baik dengan sistem yang lebih baik ini, supaya untuk berlangsungan. Baik Pak, dan bagaimana mekanisme untuk wahana di Dufan Pak? Nah, di Dufan nanti pengunjung akan dijaga supaya kapasitasnya tiap-tiap wahana itu terjaga. Nanti waktu masuk kan tetap suhu tubuh dicek. Nanti akan ada laporan, tiap-tiap wahana itu ada kapasitasnya. Misalnya kereta misteri, berapa kapasitasnya, berapa orang yang naik. Jadi nanti akan diarahkan oleh pengunjung, oleh petugas kita Satgas Covid untuk masuk kemana. Ini arah ke kanan, ke kiri, atau lurus untuk lihat kapasitas yang masih bisa dipakai. Sehingga membuat kenyamanan lebih baik dan protokol kesehatan bisa dilakukan. Baik Pak, kan di Dufan itu terkenal dengan wahananya, dan bagaimana mengatur kapasitas ya Pak? Ya, tadi. Jadi kapasitasnya misalnya kereta misteri itu 1.000 misalnya ya, sekali jalan. Kemudian yang sudah ngantri hari ini berapa? Jam ini berapa? Kan sehari bisa berkali-kali. Nanti kita lihat antara kapasitas dengan demand-nya yang ada. Jadi kalau udah penuh, nanti antrian sudah padat, sudah memenuhi kapasitas, dia akan dipindahkan ke wahana yang lain, misalnya ke Istana Boneka, misalnya ke Halilintar, dan atau ke wahana yang lain gitu. Jadi kita akan mutasikan supaya kapasitasnya tetap terjaga secara progres. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sehat selalu.
Baik Fandi serta pemirsa, memang di Dufan ini hanya wahana yang outdoor saja bisa dilakukan atau dipermainkan bagi pengunjung, dan memang di Taman Impian Jaya Ancol ini dibuka pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Baik Fandi, kembali studio. Terima kasih Daneswara, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan dosis vaksin terbuang sia-sia di Kabupaten Aceh Tenggara Aceh. Diduga kurangnya minat penerima vaksin di masyarakat menjadikan banyak dosis vaksin tersisa yang akhirnya tidak bisa digunakan dan harus dibuang. Di saat beberapa kota besar membutuhkan dosis vaksin kedua atau vaksin booster, di Aceh Tenggara Aceh terpaksa membuang 1.812 dosis vaksin Sinovac. Diduga hoaks tentang vaksin dan kurangnya literasi warga akan efektivitas vaksin menyebabkan warga kurang berminat melengkapi dosis vaksin mereka. Selain itu, sedikitnya warga yang vaksin berdampak pada ketidaksesuaian jumlah dosis tiap vial vaksin. Terpakai adalah 1.812. Nah, dosis tidak terpakai ini berasal dari pada saat pelaksanaan vaksinasi, kalau memang tadi 10 orang untuk satu vial. Nah, itu kalau vial yang sudah terbuka dan sudah diambil vaksinnya dari vial, itu hanya bisa bertahan 6 jam. Tidak bisa lagi dipakai untuk besok, tidak bisa lagi untuk pakai untuk lusa. Jadi kalau lah pada saat proses harian itu kita sudah jadwalkan misalnya untuk 16 orang atau 20 orang misalnya, tapi yang datang adalah 16 orang, satu vial itu nggak cukup. Jadi kita harus membuka vial kedua. Dengan konsekuensi 16 orang tersisalah 4 dosis. Nah, dosis ini 4 dosis harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena tidak ada lagi orang yang akan melaksanakan vaksinasi. Tercatat untuk Kabupaten Aceh Tenggara, jumlah dosis vaksin yang tidak terpakai berjumlah hanya 3,7%. Angka ini lebih rendah dari angka wasted rate yang ditetapkan pemerintah secara nasional, yakni 15%. Dari Provinsi Aceh, hanya Kota Banda Aceh yang capaian vaksinasinya sebesar 60%. Pemprov Aceh mentargetkan 4 juta jiwa mendapatkan vaksinasi, tetapi baru terrealisasi 20,7% atau sekitar 800.000 warga Aceh. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, Ainis melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut didukung MNC Peduli kembali menggelar program serbuan vaksinasi. Kali ini sentra vaksinasi digelar di SMA Budia Wacana, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Vaksinasi diharapkan dapat melindungi masyarakat dari bahaya COVID-19. Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta didukung MNC Peduli menggelar serbuan vaksinasi di SMA Budia Wacana, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Sentra vaksinasi menargetkan 1.200 masyarakat untuk disuntik vaksin. Vaksinasi menyasar berbagai kalangan masyarakat, baik usia remaja maupun lanjut usia. Jadi kita itu menyasar ke masyarakat umum, masyarakat maritim maupun usia remaja. Nah, hal ini kita bertujuan untuk membantu pemerintah untuk percepatan vaksinasi ke seluruh warga negara Indonesia. Insya Allah aman kalau sudah ada usaha vaksin ini. Juga harus makan sehat, hidup sehat juga. Melalui vaksinasi ini, TNI Angkatan Laut dan MNC Peduli turut berkontribusi guna membantu masyarakat mendapatkan vaksin dalam upaya menciptakan herd immunity. Masyarakat kita diminta untuk sadar diri, datang ke tempat-tempat vaksin karena memang di samping memang ini untuk kesehatan mereka, ini juga tidak dipungut biaya. Tak ketinggalan dalam kegiatan ini, TNI Angkatan Laut dan MNC Peduli mengajak masyarakat untuk tetap disiplin dan patuh protokol kesehatan agar Indonesia dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainus melaporkan. Dan pemirsa, informasi lain masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini.